bukan novum, karena itu belum diungkapkan dalam pengadilan yang benar seperti itu. Saya Masya Allah itu kaget ketika Sambo ditanyakan oleh hakim soal dia mengganggu CCTV perintah CCTV di rumahnya, rusak seperti itu. Hakim kemudian bertanya, apa di kilometer 50 juga saudara? Itu dia kata, dia sadar atau tidak? Iya. Jadi ini kan luar biasa. Bagaimana Allah menunjukkan itu, wa makru wa khairul makirin, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang saya kira kita ingatkan ke Prabowo bahwa Anda sekarang jadi presiden. Rubahlah posisi Anda, bukan lagi menjadi bagian dari oligarki, tapi menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang sudah terlalu banyak dizolimi, dijahatin oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi. Mari buktikan bahwa Anda memang tidak omon-omon, ya. Saya ingatkan istilah omon-omon ini muncul di Januari 2024 saat ada debat capres yang akhirnya populer nih istilah omon-omon. Nah, kita tidak mau istilah ini ternyata sangat pantas juga disematkan kepada Anda sebagai presiden. Closingnya beliau sendiri. Pertama, catatan saya terhadap utang yang tadi disebutkan oleh Ustadz, 8.000, sekian triliun 2024, itu utang APBN. Ada utang non APBN, yaitu utang BUMN, itu juga 8.000 triliun. Utang membayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN itu 4.500 triliun. Jadi total utang negara itu 20.000 sekian triliun. Itu satu. Yang kedua, saya memberi catatan kepada apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani bahwa kita tidak sampai 40% atau 50% utang kita. Negara-negara di Eropa, Amerika yang lain itu sampai ratusan persen. Ini kebohongan publik dan pembodohan rakyat. Kenapa? Negara-negara Eropa, Amerika, dan lain-lain itu punya utang itu sampai lebih 100% dari PBD. Itu mereka jujur. Mereka jujur. Mereka kemukakan itu adalah seluruh utang. Baik APBN maupun non-APBN. Kita cuma disebut utang APBN. Utang non APBN tidak pernah disebutkan. Itu satu. Yang kedua, negara-negara itu yang ratusan persen dari PBD-nya itu, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Yang ketiga, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Kita bukan berutang kepada rakyat saja, kita juga berutang kepada luar negeri. Nah, seperti itu. Itu kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Catatan terakhir saya adalah bahwa kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, umat itu berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Jadi rumput itu karena padang pasir itu rumput. Kalau buat Indonesia, Malaysia, Thailand itu para ahli fikih mengatakan yaitu hutan. Nah, hutan kita hutan tropis keempat terbesar di dunia. Hutan tropis keempat terbesar di dunia. Kemudian air. Di Timur Tengah itu air itu white gold, emas putih. Sehingga dengan begitu maka kemudian tidak boleh dijual. Ini milik bersama. Saya 15 tahun di Malaysia, air yang saya pakai itu beberapa tahun tidak bayar. Tidak bayar. Di Malaysia tidak bayar. Karena ada batasnya. Kalau cuma misalnya 1 bulan itu cuma sekian ribu liter, itu tidak bayar. Tidak bayar. Nah, sekarang ini kita beli. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena kongsi kata Rasulullah tadi itu. Yang ketiga api. Api itu energi. Energi. Kita punya 17 tambang yang terbanyak di dunia. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz tadi itu. Yang kalau itu dikelola dengan benar, maka setiap warga negara dari 285 juta itu mendapatkan 20 juta rupiah 1 bulan gratis tanpa kerja.
Kenapa sekarang itu demikian? Karena tidak dilakukan oleh BUMN, BUMD atau UMKM atau koperasi. Pasal 33 menetapkan bahwa bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara, digunakan untuk semaksimal negara. Jadi harus BUMN, harus BUMD seperti itu. Pemerintah boleh mengatakan ekspor kelapa sawit naik, ekspor nikel. Yang ekspor itu pengusaha oligarki, bukan pemerintah. Sehingga pemerintah cuma dapat pajaknya sekian. Kemudian hasil ekspor mereka itu dalam bentuk dolar, itu disimpan di luar. Kita untuk membayar utang harus pakai dolar, devisa. Devisa kita tidak ada karena itu luar. Nah, oleh karena itu maka Prabowo harus melakukan itu. Bahwa agar supaya semua bumi, air, dan isinya itu dikelola oleh BUMD, bukan lagi oleh oligarki. Kalau toh ada swasta, itu sebagai bagian daripada BUMN, BUMD, bukan mereka yang menangani seperti itu. Itu beberapa catatan saya terhadap pertemuan kita hari terakhir. Penutup, tadi lawyer kita ini menyebutkan tadi soal apa namanya, novum. Sebenarnya bukan novum karena itu belum diungkapkan dalam pengadilan yang benar seperti itu. Saya Masya Allah itu kaget ketika Sambo ditanyakan oleh hakim soal dia mengganggu CCTV, perintah CCTV di rumahnya, rusak seperti itu. Hakim kemudian bertanya, apa di kilometer 50 juga saudara? Itu dia kata, dia sadar atau tidak? Iya. Jadi ini kan luar biasa. Bagaimana Allah menunjukkan itu, wa makru wallahu khairul makirin, seperti itu. Nah, jadi sehingga begitu maka tanggung jawab kita untuk mendorong itu terus. Dan saya garis bawahi apa juga yang sudah dilakukan oleh Saudara Yanor tadi itu. Kalau saya baca di WhatsApp itu kan ada binatang, ada hewan apa sama, kan nggak boleh. Nabi kan melarang apa terhadap agama yang bukan kita saja, agama kafir pun tidak boleh dihina seperti itu. Dan itu berdasarkan KUHP itu adalah delik. Membuat perbuatan tidak menyenangkan atau menghina, itu delik. Nah, itu cara bagaimana mereka melakukan operasi adu domba supaya kemudian mudah ditangkap, diproses dan seterusnya. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Silakan Bang Marwan, catatan yang terakhir. Ya, terima kasih Mas Slamet. Kata kunci yang mungkin bisa kita pakai sebagai alat untuk bersikap, yang salah satu yang penting itu adalah tadi Mas Slamet sudah sebutkan, state corporate crime. Jadi kejahatan kriminal oleh yang berkuasa dan yang berbisnis. Yang kalau kita pakai istilah yang sudah semakin sering kita gunakan itu adalah oligarki. Oligarki ini bukan cuma bermain di hilir seperti di peak, tapi juga di hulu seperti dalam membuat kebijakan dan peraturan atau undang-undang. Salah satu misalnya yang fenomenal adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana oligarki berperan. Waktu kita lihat daftar ya, jadi undang-undang itu kalau mau dibentuk ada orang dari pemerintah, ada dari DPR, tapi juga ada pengusaha dalam menyusun itu dari perencanaan pembentukan undang-undang itu. Nah, itu sangat banyak oligarkinya, pengusahanya yang terlibat. Maka tidak heran ya bahwa meskipun undang-undang atau saya kira udah jadi undang-undang ya, itu diputuskan oleh MK, ini harus diperbaiki dalam 2 tahun karena banyak melanggar konstitusi. Itu oleh oligarki ini diabaikan. Jadi proses di DPR menghasilkan undang-undang yang bermasalah, ditemukan di MK bahwa ini banyak yang harus dirubah, harus diperbaiki, tapi oleh rezim oligarki itu tidak menunggu 2 tahun, diterbitkan Perpu. Sehingga misalnya, kalau salah satu contoh uang negara yang hilang itu adalah bahwa batu bara itu bukan barang yang kena pajak. Sehingga negara kehilangan pendapatan sekitar 150 triliun. Ini lebih besar dibanding misalnya kita bicara perubahan PPN dari 11 ke 12 itu hanya menghasilkan sekitar 80 triliun.
Ya, jadi ini sebagai contoh bagaimana oligarki itu mencengkram bukan cuma dari sisi ekonomi, juga dari politik sampai ke semua aspek kehidupan kita. Nah, karena itu kita mengingatkan Pak Prabowo, meskipun dia bagian dari oligarki sebelumnya, yaitu menjadi menteri dari kabinet Jokowi, kita berharap setelah jadi presiden itu berubah, jangan lagi menjadi bagian dari oligarki. Ya, oligarki itu salah satunya kan berhasil merubah undang-undang KPK untuk bisa membuat para koruptor itu lolos. Ya, buktikanlah, jangan Anda pertahankan itu atau laksanakan itu rencana mau berdamai dengan koruptor. Ya kan? Kemudian bicara PSN. PSN ini kan salah satu contoh proyek oligarki yang fenomenal, yang biadab, yang lebih jahat dari penjajah. Janganlah Anda teruskan ini. Nah, ini contoh-contoh yang saya kira kita ingatkan ke Prabowo bahwa Anda sekarang jadi presiden. Berubahlah posisi Anda, bukan lagi menjadi bagian dari oligarki, tapi menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang sudah terlalu banyak dizolimi, dijahatin oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi. Mari buktikan bahwa Anda memang tidak omon-omon, ya. Saya ingatkan istilah omon-omon ini muncul di Januari 2024 saat ada debat capres yang akhirnya populer nih istilah omon-omon. Nah, kita tidak mau istilah ini ternyata sangat pantas juga disematkan kepada Anda sebagai presiden. Kalau omon-omon itu Anda ngeritik Anies karena dianggap retorika tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, ini muncul dari Prabowo. Karena menganggap Anies ini hanya omong kosong. Bahwa saya misalnya katanya itu waktu itu kalau bicara pertahanan lebih paham dan yang saya omongkan itu adalah benar. Maka dia pakai untuk menyerang Anies itu istilah omon-omon. Nah, sekarang sudah jadi presiden, jangan justru bahwa label omon-omon ini lebih pantas disematkan kepada Anda sebagai presiden. Buktikan bahwa Anda memang presiden yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Jadi jangan bela oligarki, jangan menjadi bagian oligarki, tapi jadilah bagian dari rakyat yang sudah sangat dizolimi dan ingin perbaikan. Buktikan bahwa Anda akan melakukan perbaikan termasuk menangkap para koruptor. Dan koruptornya itu salah satunya adalah Jokowi, kemudian ada di sana Aguan, ada Salim, dan sekian banyak menteri, termasuk misalnya Airlangga yang terlibat dalam mafia CPO. Ya, mafia CPO. Kemudian Bahlil itu adalah bagian dari mafia tambang. Ya, kemudian saya kira Erick Thohir dan sebagainya. Buktikan itu. Saya kira itu saja. Makasih. Ya.